Jika sudah merasa cukup siap, boleh mengangkat tangan, kemudian dibawa di atas kepala, lakukan sedikit stretching. Seperti pada saat kita bangun dari tidur, kita berusaha untuk menyiapkan tubuh kita. Kita akan memulai sesi fun series. Untuk teman-teman yang menggunakan selimut di bawah lutut, boleh disingkirkan dulu selimutnya. Kita akan tetap berada pada posisi berbaring. Jadi boleh diatur kembali posisi berbaringnya seandainya dirasa kurang nyaman. Dari seri infant series, yang pertama kita lakukan adalah leg cradle. Jadi kita bisa mulai dengan mengangkat dulu kaki yang kanan, lututnya dibawa ke arah dada. Pegang dengan kedua tangan. Kemudian berikan sedikit stretching dengan menjauhkan dari dada, mendekatkan ke arah dada, atau memberikan sedikit putaran ke dalam atau keluar. Lakukan secara bergantian sehingga kita bisa memberikan sedikit peregangan pada area hip socket. Bawa kembali lutut ke dada. Kemudian angkat kaki ke atas, telapak kaki menghadap langit-langit. Pegang dengan tangan di belakang lutut atau di betis. Regangkan sedikit area paha belakang, bisa dengan melakukan gerakan pada pergelangan kaki, sehingga kita bisa merasa cukup nyaman di sini. Nah, kalau kita sudah tahu di fast element ini, kalau seandainya rasa sakit tersebut tidak kita atasi, nanti elemen apa yang akan terganggu? Atau elemen, kalau misalnya kita tidak mengatasi rasa sakit ini, ketidakseimbangan apa yang bakalan akan terjadi? Jadi bisa dihubungkan ke fast element. Dibuka pelajaran yang kemarin. Kalau misalnya kita tidak misalnya nih ya, kita tidak membereskan masalah pada pencernaan kita, apa yang akan timbul, elemen apa yang akan timbul, atau seperti apa, nantinya itu dari meridian ini juga bisa diketahui lewat jalur meridian ini. Oke, kita lihat di halaman 28. Di sini ada therapeutic effect of meridian treatment. Jadi dia tuh di sini mengharmoniskan yin dan yang, karena kita tahu dengan yin dan yang stabil dan harmonis akan menciptakan kesehatan dalam tubuh kita, memperkuat healthy qi dan menghalau evil qi atau patogen, dan dia membersihkan sumbatan atau clear the blockage dalam tubuh kita. Beberapa teknik manipulasi meridian. Nih, kita lihat. Di sini ada yang namanya akupunktur, di mana dia merupakan terapi dengan menggunakan jarum. Di sini akupunktur tidak akan saya bahas lebih jelas karena akupunktur ini butuh pembelajaran yang sangat mendetail, karena dia menusuknya itu harus benar-benar tepat di titiknya. Dan penusukannya pun itu dengan kedalaman jarumnya itu juga berbeda-beda di tiap titik dan juga untuk terapi apa. Yang kemudian kedua ada yang namanya moxibustion, moxa. Kalian kan dapat satu kotak ini kan ya dari Bu Yuni yang goodie bag itu, bisa dilihat. Sana ada moxa. Si moxa ini, sorry, saya
saya kelewatan. Sebelum saya masuk ke Moksa, saya akan menunjukkan, saya akan menjelaskan penggunaan ini terlebih dahulu. Saya stop share dulu ya. Sorry, kelewatan. Jadi di sepanjang jalur meridian kita itu terdapat titik-titik yang kita namakan titik acupoint. Di sepanjang tubuh kita itu ada sekitar 365 titik utama yang terhubung dengan 14 meridian utama. Kita mempelajari 12 meridian yang terhubung dengan visceral organ, dan ada lagi 2 meridian yang dia berjalan tepat di depan badan kita, di tengah-tengah midline sini, namanya conception meridian. Dan satu lagi berjalan tepat di tulang belakang kita, yang namanya governor meridian. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Yuni. Acupoint itu apa? Acupoint itu adalah titik di mana energi berkumpul. Selain berkumpulnya energi, biasanya patogen ini juga sering berkumpul di titik acupoint tersebut. Dengan kita menstimulasi poin atau titik ini, dia mempunyai efek untuk menyembuhkan dan mengharmoniskan kerja dari meridian yang ada pada si poin itu dan organ yang terkait dengan meridian tersebut. Kalau mau gampang, kita seperti sekarang. Oke, sekarang lakukan pose pigeon, kaki 90 derajat depan. Kalau belum bisa pakai block, nanti targetnya ke sana. Keep practicing, latihan terus sampai bisa gitu. Jadi itu kita menyeragamkan bentuk namanya. Jadi kita tidak mencari apakah pose ini meregangkan bokong, meregangkan hamstring. Kita pokoknya mau bentuk, nanti targetnya kakinya 90 derajat ya. Kalau belum bisa diganjel dulu pakai blok, diganjel pakai bantal, latih terus sampai nanti target kita gini, bisa begini ya gitu. Bisa melihat perbedaannya? Jadi kadang faktor estetika itu mengabaikan kalau ada rasa sakit misalnya. Kalau lutut saya sakit ditekuk 90 derajat gimana kakak? Keep practicing. Jadi orang harus kuat, jangan cengeng. Jadi di situ terkadang gitu kita kalau kaku menerapkan hal ini, terkadang kita mengabaikan rasa sakit yang mungkin bisa jadi berbahaya. Jadi kita perlu kombinasikan, karena kan pose juga kalau kita lihat juga mengenai keindahan kan sebuah pose. Buat saya pribadi, jadi kenapa di sana juga kadang-kadang suka ditulis seperti di tote bagnya 50% estetika, 50% function, karena ya kita tidak mengabaikan keindahan, tetapi jangan sampai di sana mengabaikan safety dan fungsinya, begitu. Bisa mengikuti dan tidak ada sama seperti kita belajar yin dan yang, tidak ada yang satu absolut paling benar, yang satu absolut paling salah. Jadi selalu ada titik temu di sana. Jadi bagaimana kita mengedepankan, kalau saya bicara pose, buat saya ya tentu saya pengen pose itu memberi manfaat. Sekarang kalian sudah belajar meridian. Jadi kalau saya ingin menstimulasi meridiannya, saya ingin mengerjakan pose ini misalnya. Jadi saya mengedepankan fungsinya, karena buat saya pose itu tujuannya adalah mengharmoniskan aliran qi di dalam tubuh. Gitu kan? Yang sutra yang pertama waktu ini kita pelajari. Jadi di sana penting. Kenapa kita paham yang pertama target area. Pada saat melakukan sebuah pose, kemarin kita sudah klasifikasi pose untuk lang apa, pose untuk usus besar apa. Nah, itu jadikan patokan fungsinya. Jadi kalau saya bilang, apakah stres baik bagi tubuh? Stres baik karena dia mengizinkan ruang untuk di sana melepaskan mungkin hal-hal yang tidak perlu, mengizinkan energi untuk bergerak. Tetapi pada saat dia menjadi berlebihan, sama seperti halnya kita bicara yin dan yang, ekses, defisiensi, berlebih, kekurangan, dua-duanya tidak baik. Jadi butuh porsi yang sesuai. Jadi pada saat kita mengoptimalkan pose kita, oke, kali ini saya mau memberikan peregangan pada area punggung. Pada saat kita diam, stay di sana mungkin 3-4 menit, lakukan pose forward bend misalnya.
Di sana ada upaya energi itu tertahan. Karena kan kalian melipat tubuh kan, diam gitu kan, menahan. Pada saat kalian menahan, semua aliran seperti terhenti sejenak di sana. Seperti yang kemarin saya analogkan, dibendung. Aliran air, aliran darah, aliran qi di sana terbendung, didiamkan. Jadi qi itu kan membawa rasa hangat kan. Jadi di sana pada saat kita lepaskan posenya setelah kita bendung, airnya itu menjadi lebih soft. Masih ingat sekilas di hari pertama saya menyinggung tentang ligamen yang fungsinya mengikat persendian? Terlalu panjang, terlalu longgar, itu menyebabkan persendian menjadi lebih tidak stabil. Kalau kalian duduknya begini, kagak backbend. Ya enggak? Jadi kita tetap perlu mempertahankan postur alami, range of motion alami tanpa menjadi berlebihan. Kurang latihan dia akan menjadi kehilangan, terlalu berlebihan dia akan menjadi terlalu longgar. Jadi kenapa di sana faktor safety memegang peranan penting pada saat kita melakukan functional. Silakan. Saya boleh tambah, itu yang juga yang Mbak Yuni tadi bilang, kita kalau mau perbaiki atau merasa mau membantu orang saat yoga, itu kadang-kadang mesti hati-hati ya. Yang kita punya bayangannya maunya segitu, tapi orangnya sebetulnya udah ada batasnya di situ. Saya sendiri sering mengalami. Kan kadang-kadang kita kan harinya kan beda-beda. Saya merasa saya mampu segitu, ya gurunya apalagi lebih muda, pengen ayo ini orang udah lebih tua. Itu, dan kalau sebagai murid kadang-kadang dibilang, aduh maaf, jangan begitu, juga nggak enak ya. Kadang-kadang kita juga nggak mau mensinggung guru, jadi saya merasa sebagai guru, kita juga harus hormati batasan orang. Atau seperti Mbak Yuni bilang, kadang-kadang kita mau lebih, kadang-kadang ada harinya kita udah enough kayak gitu, jadi belajari, kita nggak harus selalu dorong orang. Iya. Dan itu buat saya hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi menghargai batas, karena seringkali di kelas kita kan seorang guru dengan itikat baik membantu, memberikan adjustment, memberikan dorongan. Saya yakin semua guru di kelas itikatnya baik pada saat membantu, memberikan adjustment. Hanya kadang kita lupa untuk menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di dalam diri murid kita. Dan pada saat saya bicara mengenai batas, masih ingat waktu awal-awal hari pertama belajarin, hal pertama yang perlu kita pelajari adalah mengenai batas. Respect terhadap batas, mempelajari batas ini, apakah hari ini kira-kira batas ini membuat saya oke, saya merasa cukup. Mungkin besok hari batas ini kayaknya saya bisa deh sedikit lebih jauh. Itu kan kalau untuk diri. Sekarang untuk kalian sebagai guru pengajar, kalian juga perlu belajar melihat batas ini.